Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefani Monalisa, NIM 2015066, kelas BKPI 4C. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah modifikasi perilaku dengan dosen pengampu Ibu Puri Handayani MA, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Adapun materi yang saya sampaikan yaitu prinsip-prinsip dasar dalam modifikasi perilaku, extraction, dan stimulasi kontrol. Adapun sub pembahasan yang saya bahas yaitu A. Extension, B. Stimulasi kontrol, generalization, discrimination. A. Extraction. Extension adalah hilangnya respon, tingkah laku yang telah mengalami penguatan pada beberapa saat atau periode waktu tidak lagi diperkuat, dan oleh karena itu, tingkah laku tersebut berhenti muncul. Perilaku yang sebelumnya mendapat penguatan tidak lagi mendapatkan penguatan, diabaikan. Perilaku yang tidak diinginkan akan berhenti. Ekstinksi fokus untuk menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Contoh extinction burst. Ketika seseorang tidak mendapatkan sekaleng minuman setelah memasukkan uang ke dalam mesin minuman, maka orang tersebut cenderung menekan tombol lebih sering secara frekuensi dan menekan tombol lebih keras lagi, intensitas yang makin naik sebelum akhirnya menyerah. Kesimpulan dari extinction burst: ketika perilaku tidak lagi diberi penguatan, ada 3 hal yang bisa terjadi. 1. Peningkatan intensitas, durasi, dan frekuensi dari perilaku. 2. Perilaku yang tidak biasanya dilakukan. 3. Respon emosional ataupun perilaku agresif. Spontaneous recovery. Karakteristik ekstinksi adalah perilaku mungkin terjadi lagi setelah tidak terjadi selama beberapa waktu dan disebut spontaneous recovery. Spontaneous recovery mungkin terjadi lagi dalam situasi yang hampir mirip atau sama dan mendapat penguatan sebelum ekstinksi. Contoh, pada bayi yang menangis jika dilakukan ekstinksi maka sesekali ia akan nangis lagi. Biasanya hanya terjadi sesekali dan tidak dalam waktu yang lama dan mendapat perhatian lagi maka efek ekstinksi akan hilang. Kesalahpahaman terhadap konsepsi ekstinksi. Ekstinksi sama artinya dengan mengabaikan perilaku. Hal ini kurang tepat karena ekstinksi adalah menghilangkan penguatan atau reinforcement pada perilaku tertentu. Tidak semua teknik ekstinksi cocok untuk semua kasus. Mengabaikan sebagai bentuk ekstinksi bisa dilakukan jika mengabaikan tersebut memiliki efek penguatan. Contoh, orang mengutil di toko diabaikan dengan prinsip ekstinksi. Hal ini kurang tepat karena perilaku mengutil tidak akan berhenti. Contoh lainnya, anak selalu lari ketika diminta untuk makan sayuran, diabaikan. Maka perilaku tersebut tidak akan hilang karena perilaku lari dari makan sayur-sayuran diperkuat atau di-transfer. Sehingga mengabaikan sebagai ekstinksi bukan teknik yang tepat. Faktor mempengaruhi ekstinksi terdapat 2. Yang pertama yaitu pemberian jadwal sebelum ekstinksi. Intermittent reinforcement sebelum ekstinksi membuat ekstinksi resistment karena tidak tahu apakah itu ekstinksi atau intermittent reinforcement. Contoh, klien tidak tahu apakah perlakuan itu pemberian reinforcement yang berselang ataupun ekstinksi. Sementara continuous reinforcement sebelum ekstinksi tidak begitu resisten. 2. Reinforcement yang terjadi setelah ekstinksi. Kalau reinforcement terjadi ketika proses ekstinksi, maka pengurangan perilaku membutuhkan waktu yang lebih lama. Jika reinforcement terjadi di fase spontaneous recovery, maka intensitas untuk perilaku yang tidak diinginkan meningkat ke level yang lebih lagi. B. Stimulasi kontrol, generalization, discrimination. Stimulus kontrol adalah sebuah fenomena yang terjadi ketika seseorang individu berperilaku tertentu karena adanya stimulus yang diberikan dan berperilaku berbeda. Ketika stimulus tersebut tidak ada stimulus apapun yang mampu memodifikasi perilaku disebut diskriminatif stimulus.
Stimulus kontrol dalam perilaku terjadi ketika munculnya perilaku tertentu dikendalikan oleh keberadaan atau keadaan diskriminatif stimulus ini. Keberadaan stimulus kontrol dibutuhkan untuk bisa memicu respon yang diharapkan ketika stimulus yang telah terkontrol diberikan. Misalnya, stimulus berupa lampu merah yang mengharapkan adanya respon berupa menghentikan kendaraan. Keberadaan kendaraan lampu merah merupakan stimulus yang sengaja dibuat oleh pengendali lalu lintas, membuat lalu lintas menjadi teratur. Terdapat 10 stimulus kontrol dalam modifikasi perilaku yang dapat diketahui. 1. Pelatihan diskriminasi stimulus. Pelatihan diskriminasi atau discrimination training adalah dasar dari stimulus kontrol operan. Dalam hal ini, kontrol stimulus dapat berkembang karena perilaku yang diperkuat di depan stimulus tertentu saja. Langkah yang pertama adalah keberadaan stimulus diskriminasi atau SD yang membuat perilaku menjadi lebih kuat. Langkah kedua adalah ketika ada stimulus lain yang muncul namun stimulus diskriminasi tidak ada, perilaku menjadi tidak diperkuat. Selama pelatihan diskriminasi, setiap kemunculan stimulus tanpa ada perilaku yang diperkuat disebut S delta. 2. S delta. S delta adalah stimulus yang muncul ketika perilaku tidak mengalami penguatan. Dalam pelatihan diskriminasi, perilaku diperkuat ketika perilaku tersebut muncul dengan adanya stimulus diskriminasi, namun tidak muncul ketika ada S delta ini. 3. Stimulus kelas. Stimulus kelas adalah kumpulan dari stimulus yang memiliki efek fungsional yang sama dalam sebuah perilaku tertentu. Sebagai contoh adalah kumpulan beberapa stimulus yang bisa berfungsi sebagai sebuah stimulus diskriminasi untuk perilaku tertentu. 4. Antecedent stimulus. Antecedent stimulus adalah stimulus yang ada di organisme untuk menunjukkan perilaku yang telah dipelajari. Ketika sebuah organisasi atau individu merasakan assessment stimulus, dia akan memberi respon yang akan memaksimalkan konsekuensi yang memperkuatnya, minimalisir konsekuensi berupa hukuman. 5. Stimulus diskriminasi pelatihan dan hukum. Stimulus diskriminasi juga bisa terjadi dengan pemberian hukum. Ketika sebuah perilaku diberi hukuman di depan individual atau organisasi yang diberi stimulus, maka perilaku tersebut akan menurun, bahkan berhenti di masa depan. Meskipun stimulus yang sama dia dapatkan kembali. Sebagai contoh, Anda mungkin tetap akan mengulangi memakan makanan terlalu panas, meski sebelumnya Anda telah melakukan kesalahan, hingga membakar lidah Anda dengan sup mendidih. 6. Kontingensi 3 jangka. Menurut seorang tokoh psikologi bernama Skinner, 1969, pelatihan diskriminasi melibatkan kontingensi 3 jangka, yaitu konsekuensi yang memperkuat memiliki ketergantungan terhadap terjadinya perilaku hanya di depan stimulus yang spesifik. Notasi yang digunakan untuk mendeskripsikan three-turn contingency yang menyertakan reinforcement adalah SD, R, SR, di mana SD discriminative stimulus, R respond, dan SR reinforcer atau reinforcing stimulus. Sedangkan notasi three-term contingency yang menyertakan punishment adalah SD, R, SP, di mana SP punisher atau punishing stimulus. 7. Stimulus kontrol penelitian. Artinya, telah ada prinsip kontrol stimulus yang dibentuk dan dilakukan eksplorasi pengaplikasiannya untuk bisa mengubah perilaku atau kebiasaan seseorang. Sebagai contoh adalah Azrin dan Powell 1968 yang melakukan penelitian untuk mengubah perilaku atau kebiasaan perokok berat. Perokok berat ini dibuat untuk mengurangi konsumsi rokok mereka per hari. Caranya adalah dengan mengunci jangka waktu kapan perokok bisa mendapatkan sebatang rokok. Kontrol stimulus yang diberi adalah ketika terdapat sinyal tertentu, SD. Di saat itulah perokok dapat mengambil sebatang rokok.
Maka, ketika sinyal SD tidak ada, perokok tidak dapat penguat untuk mendapatkan rokok. 8. Stimulus, kontrol, dan aturan. Aturan adalah sebuah pernyataan lisan yang mendefinisikan kontingensi, yaitu menyebutkan keadaan peserta ketika perilaku yang akan diperkuat. Misalnya adalah yang dibutuhkan oleh Tiger dan Hanley 2004 ketika melakukan penelitian tentang pengaruh aturan terhadap perilaku anak prasekolah dalam meminta perhatian. Dalam hal ini, anak-anak prasekolah diberi aturan hanya akan mendapat perhatian guru ketika mereka memakai lei berwarna di lehernya. Maka lei adalah SD dan mendapatkan perhatian merupakan penguat perilaku. 9. Stimulus generalisasi. Setelah adanya stimulus diskriminasi, stimulus yang sama ditemukan untuk membangkitkan respon yang terkontrol. Stimulus ini disebut dengan stimulus generalisasi. Ketika stimulus menjadi semakin tidak mirip dengan stimulus diskriminasi, kekuatan respon semakin menurun. Pengukuran terhadap respon ini disebut sebagai gradien generalisasi. Misalnya, pada kasus-kasus tertentu, terdapat kondisi antecedent, di mana perilaku diperkuat atau terhenti akibat extinction atau punishment adalah spesifik. Namun, pada kasus lainnya, kondisi antecedent ini meluas dan menjadi bervariasi. 10. Yang terakhir, matching to sample. Dalam tugas matching to sample yang khas, sebuah stimulus disajikan di satu lokasi sebagai contoh dan subjek memilih stimulus di lokasi lain yang cocok dengan contoh yang diberikan. Misalnya memilih objek berdasarkan warna yang sama atau bentuk yang sama. Namun, dalam prosedur pencocokan yang berbeda, subjek akan diminta untuk memilih objek yang tidak sama dengan contoh. Hal ini disebut sebagai diskriminasi kondisional karena stimulus yang diberikan respon tergantung pada sampel atau contoh yang diberikan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.